Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di mata kuliah Hukum Acara Perdata. Pokok bahasan kita kali ini ngomongin tentang surat kuasa. Serahkan kuasamu. Apa lagu apa ini? Ya, ini surat kuasa ini memperlihatkan bahwa seseorang atau badan hukum kalau mau melakukan perbuatan hukum, legal action, itu tidak perlu melakukannya semuanya sendiri. Tidak melakukannya sendiri. Artinya, ia bisa saja mengutus orang lain atau meminta jasa pihak lain untuk memenuhi keperluannya atau mewakili para pihak untuk berbuat dan melakukan untuk kepentingan si pemberi kuasa. Berarti setidaknya dalam surat kuasa ini ada dua pihak yang terlibat, yakni si pemberi kuasa, orang yang bisa jadi karena tidak bisa melakukan sendiri, bisa jadi karena sibuk, terbatas waktunya, terbatas energinya, sehingga mengutus orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan si pemberi kuasa. Atau juga karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh si pemberi kuasa, sehingga perlu meminta jasa tenaga ahli untuk melaksanakan perbuatan hukum untuk kepentingan si pemberi kuasa. Jadi semuanya tidak perlu melakukannya secara sendirian. Bisa juga dengan surat kuasa ini kepentingan si pemberi kuasa bisa diwakilkan. Itu intinya. Misalnya saya punya ijazah dan pembagian ijazah itu dibagikan oleh sekolah. Tapi karena saya berhalangan hadir, saya punya acara lain, maka penerimaan ijazah ini bisa diwakilkan kepada orang lain. Caranya bagaimana? Pinjam KTP, ya, tidak sesederhana itu. Secara hukum perlu adanya ini, perlu adanya surat kuasa. Nah, itu inti dari surat kuasa, di mana seseorang karena keterbatasan waktu, tenaga, dan keahlian, ia perlu meminta jasa orang lain untuk bertindak untuk dan atas nama si pemberi kuasa. Ya, mari kita lihat. Ya, oh ya, itu inti dari surat kuasa ya. Nah,
seiring dengan perkembangan kepentingan, ternyata surat kuasa ini tidak melulu untuk perbuatan hukum yang secara umum. Di dalam berperkara di pengadilan memerlukan jenis surat kuasa yang spesifik. Sehingga nanti ada pembedaan dalam pembahasan surat kuasa ini, ada surat kuasa umum, ada surat kuasa khusus. Ini surat kuasa umum sama surat kuasa khusus. Khusus yang khusus, oke, gimana kalimatnya? Untuk yang khusus dispesialkan, dikhususkan, difokuskan untuk perbuatan hukum terkait dengan litigasi, proses litigasi atau berperkara di pengadilan, di mana penerima kuasa ini adalah seorang lawyer, seorang advokat, seorang penasehat hukum yang mewakili pemberi kuasa untuk berperkara di pengadilan. Nah, jenis surat kuasanya khusus. Ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, ini bila didefinisikan surat kuasa ini terkait dengan pemberian kewenangan dari pemberi kuasa pada penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum alias tindakan hukum untuk dan atas nama siapa? Untuk dan atas nama pemberi kuasa. Ya, peruntukannya jelas ya, sudah saya terangkan tadi bahwa surat kuasa umum untuk perbuatan hukum secara umum juga. Misalnya melakukan jual beli penyerahan barang bisa diterimakan lewat kuasa. Mengambil barang lewat surat kuasa. Ya, ini ya agak samar ini, nggak kelihatan, ya, berarti diperbesar. Ya, secara struktur anatomi surat kuasa ya boleh ada judul, tapi judul ini tidak menentukan. Unsur yang terpenting dalam surat kuasa ini adalah identitas pemberi kuasa sama penerima kuasa. Setidaknya para pihaknya harus jelas terlebih dahulu. Secara formil nanti ada pembagian secara formil surat kuasa ini terdiri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa plus identitasnya plus penandatanganan sebagai bentuk persetujuan dari pemberi kuasa.
Jadi benar-benar ini adalah pemberian surat kuasa ini dibuat atas persetujuan si pemberi kuasa. Sebagai cara dan tanda bahwa si penerima kuasa ini melakukan perbuatan hukum atas nama dan atas perintah pemberi kuasa dan untuk kepentingan pemberi kuasa juga. Nih, ada dua identitas. Secara material juga ada perbuatan hukum yang dilakukan. Jadi perbuatan hukumnya juga harus spesifik. Jadi surat kuasa ini perbuatan hukumnya ditentukan, tidak untuk semuanya, tidak untuk seluruh tindakan hukum, melainkan perbuatan hukum tertentu yang termuat dalam surat kuasa. Ya, di bagian ya setelah identifikasi para pihak. Ini identifikasi para pihak sudah, nah, kemudian dibuat keperluannya, fungsi surat kuasanya spesifik untuk melakukan perbuatan hukum apa. Ini harus dinyatakan. Hingga nanti ditandatangani oleh pemberi kuasa. Itu yang penting, pemberi kuasa. Untuk penerima kuasa ini bisa opsional, bisa diadakan, bisa juga tidak. Ya lebih baik juga ini disertakan untuk melihat bagaimana terjadinya konsensus antara pemberi dengan penerima kuasa. Tapi yang terpenting adalah tanda tangan si pemberi kuasa. Karena si penerima kuasa dengan surat kuasa tersebut ini sudah sah melakukan perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa. Next, yang surat kuasa khusus ini untuk litigasi, untuk berperkara di pengadilan, ini ada syarat formil dan materialnya. Dibuat tertulis jelas, surat harus tertulis, adalah alat bukti tertulis. Ditandatangani pemberi kuasa dan mencantumkan identitas para pihak. Secara material ya, ini relatif sama ya antara umum dengan khusus. Bedanya kalau yang di material ini untuk perbuatan hukum mewakili pihak berperkara di pengadilan atau proses litigasi. Ya, ini secara material sebenarnya ya harus ada batas waktunya. Tapi waktu di sini bukan ya sebenarnya ada kebebasan berkontrak ya, bebas silakan para pihak membuat klausul terkait batasan waktu.
Tapi pada umumnya waktunya ini terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa berperkara di pengadilan sampai selesai. Atau bisa juga ini batas waktunya tidak ada, tapi surat kuasanya bisa dicabut. Bisa dicabut, caranya mencabut surat kuasa bagaimana? Adalah ada dua alternatif. Yang pertama, membuat surat pencabutan surat kuasa atau membuat surat kuasa baru. Kepada orang lain untuk perbuatan hukum yang sama. Misalnya saya menyewa pengacara untuk mewakili kepentingan hukum saya sebagai penggugat atau tergugat di pengadilan. Kan surat kuasa sampai proses pemeriksaan di persidangan bisa saja pengacaranya saya ganti atau dia tidak lagi berhak mewakili saya di persidangan dengan menerbitkan surat kuasa baru untuk pengacara yang lain. Nah, itu bisa saja. Nah, misalnya yang punya pengacara kan ada fee-nya, Pak. Lah fee-nya dilunasi dulu. Oh iya, saya kaya sekali misalnya. Nggak apa-apa. Ya, ini terkait dengan surat kuasa. Secara anatomi surat kuasa ya boleh ada judul, tapi yang penting adanya adalah identitas para pihak. Secara formal ada identitas para pihak dan pemberi kuasa menandatangani. Secara material atau isi fungsi dari surat kuasa ini menyertakan peruntukan dari surat kuasa, fungsinya untuk melakukan perbuatan hukum apa. Nah, dalam proses litigasi, perbuatan hukum yang dilakukan adalah mewakili pemberi kuasa menghadap dan berbicara di muka persidangan pengadilan agama, di mana perkara ini diperiksa, apalagi menghadap dan berbicara di depan pejabat pemerintah atau swasta. Terkait dengan KUA-nya mungkin, atau terhadap aset-aset miliknya, membuat dan menandatangani surat-surat yang diajukan sehubungan dengan perkara tersebut, dan seterusnya. Ini surat kuasa khusus ini ternyata juga ada perbuatan hukum di luar pengadilan, tetapi masih erat kaitannya dengan perkara yang disidangkan. Ini salah satu cara agar perkara bisa tuntas dengan memberikan surat kuasa pada pengacara untuk tindakan hukum atau perbuatan hukum yang satu paket komplit. Ini pinter-pinternya dalam membuat surat kuasa. Perbuatan hukumnya dilakukan dalam bentuk satu paket komplit
sehingga si pemberi kuasa tinggal menerima hasilnya fix, tidak ada masalah. Ini terkait bagaimana surat kuasa ini membantu pihak yang tidak mampu hadir karena keterbatasan waktu, energi, atau kemampuannya, sehingga mewakilkan perbuatan atau kewenangannya tersebut pada advokat sebagai penerima surat kuasa khusus. Demikian isi materi perkuliahan hari ini. Akan lebih masuk dalam benak kalian kalau Anda sendiri mulai mengembangkan keterampilan Anda dalam membuat surat kuasa dengan memperhatikan unsur-unsurnya, sehingga secara formil maupun secara material surat kuasa ini punya kekuatan hukum untuk digunakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, yuk kita mulai. Silahkan Anda search bentuk surat kuasa dan buat surat kuasa versi Anda sendiri. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.